nanti malam jam 23 Mas. Artinya masih tanggal hari ini. Begitu tanggalnya tanggal besok, maka akan diskon 10% per 10 menit pertama. Gitu ya? Pak, tugasnya gampang kayak gini, masa harus berkelompok kayak gini? Ya. Tugas tidak semata-mata hal akademis, mengerjakan itu dapat nilai enggak, tetapi di situ ada kerjasama yang harus dinilai dan sebagainya. Gitu ya? Oke. Ya, setelah kalian belum saya hapus, ini masih yang tahan. Setelah kalian mempelajari materi, silakan kalau ada pertanyaan yang ada disampaikan. Untuk memulai diskusi kita 30 menit di awal pertemuan ini, silakan. Pak, saya ingin bertanya tapi tidak tentang materi Pak. Oke. Tentang kurs yang SIM. Ini ada kejanggalan Pak. Tunggu dulu. Apakah yang lain menemukan kejanggalan juga? Iya. Ini dia kasih tahu. Oke, Ini Pak, sistem informasi manajemen terdiri dari masa sistem informasi. Sistem informasi manajemen terdiri dari masa sistem informasi juga, jangan ya? Oke. Sistem informasi manajemen dia mengelola satu perusahaan. Oke? Mengelola satu perusahaan. Saya punya toko, warung makan telur ceplok, ya kan? Nah, di warung makan telur ceplok saya kira-kira nih, di warung makan telur ceplok saya kira-kira ada berapa proses yang terjadi? Banyak. Misalnya ya, proses pasokan telur, ya kan? Karena warung telur ceplok saya laris banget, maka setiap hari saya beli telur dari pemasok. Oke. Kemudian ada proses penjualan telur ceplok. Oke, gitu ya. Ada proses penjualan telur ceplok. Kemudian karena warung saya laris, ada banyak pegawai. Pegawainya siapa pegawai harus digaji. Oke, stop di sini dulu ya. Berarti akhirnya kan warung saya tadi kan se-Indonesia nih, gitu kan? Ya kan? Maka semuanya harus tidak boleh dikerjakan manual, semuanya harus dikerjakan by system. Ya kan? Nah, kalau semua proses tadi saya jadikan dalam sebuah sistem besar, namanya sistem informasi manajemen. Ya kan? Tetapi bertahap, belum punya duit sekarang. Sekarang saya akan membuat dulu sistem informasi penjualan doang. Boleh nggak? Boleh. Bisa nggak? Bisa. Sistem informasi penjualan. Besok kalau punya duit lagi, saya akan membuat lagi sistem informasi pasokan barang. Kalau sudah punya duit lagi, saya akan membuat sistem informasi kepegawaian. Kalau sudah punya duit lagi, saya akan membuat sistem informasi penggajian. Kalau sudah lengkap, semua ini akan saling terhubung. Itu jadi sebuah sistem informasi manajemen. Maksud saya seperti itu. Oke, gitu ya. Ya. Tetapi makasih. Ini juga berkaitan dengan sekarang ini. Oke, itu. Yuk, ada lagi pertanyaan tentang materi hari ini? Materi hari ini hanya berapa minggu halaman ya? 7. Ini lama 7 halaman. Oke, saya akan bikin contoh. Hari ini kita keluar dari manajemen dulu. Kalau kemarin kan kita ngomongin organisasi, kita terus ngomongin sistem informasi manajemen kan? Tapi sekarang saya keluar dulu dari manajemen. Kita akan ngomongin sistem, subsistem, dan suprasistem, gitu ya. Oke. Pertanyaan saya gini deh. Loh ya, angkat tangan agar bisa dinilai jawabannya, angkat tangan dan sebutkan dulu ya. Boleh nggak sih tubuh kita ini, tubuh saya, tubuh
kalian masing-masing ini disebut sebagai sebuah sistem. Boleh nggak sih tubuh kita ini, tubuh saya dan tubuh kalian, bukan tubuh kita sekelas ya, tubuh kita masing-masing ini disebut sebagai sebuah sistem. boleh nggak sih? Ya, ini nama. Nama? A? ALVA atau ALFA? Gini. Betul? 27? 29? 75. Boleh nggak? Boleh. Alasannya apa? Alfa? Terdiri dari masing-masing organ jadi satu. Emang jantungmu jadi satu sama paru-parumu? Tenggorokan gitu ya. Apa melayu-melayu? Sus. Saya ngerti maksudmu, tapi yang lain belum tentu ngerti apa. Kan gitu kan, saya ngerti maksudmu. Oke. Ulangi apa? Tubuh kita boleh disebut sebagai sebuah sistem karena di dalamnya terdapat masing-masing organ yang saling terhubung satu sama lain. Alfa mempergunakan istilah organ ya, karena di sini yang kita pakai contoh adalah tubuh kita masing-masing. Ya. Nah, di teori yang saya share itu, karena itu general, saya tidak menyebut dengan organ, tetapi saya menyebutnya dengan subsistem, kan? Oke, nah sekarang, tapi saya mau nanya dulu, ada yang sepakat dengan Alfa nggak? Bahwa tubuh kita ini bisa disebut sebagai sebuah sistem? Jangan-jangan ada yang nggak sepakat nih, nggak bisa Pak? Ada nggak? Yang nggak sepakat dengan Alfa? Kalau ada sampaikan sekarang atau tidak selamanya? Ya ada ya. Kalau mau nikah aja ya. Saya mau menikah ini ada yang keberatan nggak? Kalau ada yang keberatan sampaikan sekarang atau nggak selamanya? Oke, nah Alfa menyebut organ, saya menyebutnya subsistem gitu aja ya di materi saya. Nah sekarang pertanyaan saya, pertanyaan berikutnya. Kalau tubuh kita ini kita sebut sebagai sebuah sistem, maka saya minta tolong sebutkan 3 subsistem yang ada di dalam tubuh kita. 3. Yuk. 23. Oh, 2947. Nama? Vira. Ya, 3 subsistem. Ada sistem pernapasan, sistem pencernaan. Yang saya minta bukan sistemnya kan tubuh kita, Vira. Subsistemnya apa? Sistemnya Yang kamu sebut tadi. pencernaan, Subsistem pencernaan, apalagi? pernapasan. Subsistem pernapasan, apalagi? Saya menurut 3 nih. Penglihatan. Subsistem boleh penglihatan, boleh. Gitu ya. Ada yang punya pendapat lain berbeda? Pendapat berbeda silakan sampaikan. Sepakat semua dengan Alfa dan Vira? Kebayang? Oke. Kalau tubuh kita adalah sebuah sistem, kita namakan sistem apa? Sistem tubuh manusia gitu ya. Di dalamnya Vira bilang ada subsistem pencernaan, apalagi tadi pernafasan dan penglihatan, gitu. Entah benar entah salah, ya kita bukan dokter gitu ya. Itu kalau ngajar di program studi kedokteran, mungkin bisa disangka loh ya. Pak, penglihatan itu bukan sistem, ya nggak tahu saya, pokoknya gitu aja kan gitu kan. Oke. Nah berarti kalau tubuh kita itu adalah sistem yang di dalamnya ada 3 subsistem yang seperti yang disebutkan Wira tadi, berarti suprasistemnya apa?
Super sistem ada yang disebut super sistem, ada yang disebut suprasistem, sama aja. Yo. Gimana tadi Pak pertanyaan? Suprasistem. Kalau tubuh kita kita sebut sebagai sistem yang di dalamnya ada subsistem seperti yang disebutkan Wira, maka suprasistem atau ada yang disebut juga dengan suprasistemnya berarti suprasistem atau supersistemnya apa? Otak. Ini saya ngasih contoh tubuh manusia itu sangat apa ya? Sangat keluar dari bidang ilmu kita ya. Tetapi harapan saya kalian tuh bisa merasakan, bisa membayangkan semua. Karena semuanya kenyataan yang sudah kalian lalui selama 20-an tahun ini ya. Yuk. Yuk. Kalau wanita, yang jawab wanita, nilainya akan saya 2 kali lipatkan. Supersistem. Berarti super sistem atau suprasistem untuk tubuh kita ini apa nih? Angkat tangan dulu biar dinilai. Subsistem itu ada di mana? Di dalam sistem. Di dalam sistem. Sistem itu ada di mana? Di dalam supersistem. Di dalam super sistem. Oke lah? Wira tadi bilang mata, pernafasan, pencernaan, penglihatan, pencernaan, pernafasan ada di mana? Di dalam tubuh. Benar kan? Nah sekarang tubuh kita ada di mana? Pertanyaannya gitu. Angkat tangan dulu biar saya bisa menilai. Betul tadi juga nih. Komponen itu. Ini jawabannya bisa banyak banget. Ya. Apa lagi? Apa? Nah, makanya yang saya tanyakan, Alfa, berarti kalau tubuh kita ini ada sebuah sistem, maka super sistemnya itu apa? Pertanyaan dulu. Bentar ya. Subsistem ada di mana? Di dalam sistem. Sistem ada di mana? Di dalam super sistem. Otak ada di mana? Di dalam sistem. Berarti otak adalah bisa jadi subsistem. Oke. Ya, ini nama 2956. Rama ya? Iya. Sampai hafal sudah hafal. Lingkungan sekitar. Jadi Sebutkan aja. kayak masyarakat. Ini banyak banget. Dia tadi nyebut Amikom, boleh, ya kan? Ruangan 5 berapa ini? 521. Boleh, ya kan? Mau di mana boleh? Itu yang jelas adalah yang terdekat dan menempel, gimana ya? Terkecil dan terdekat dengan kita. Terkecil tapi kita ada di dalamnya. Pak, berarti boleh dong. Apapun pertanyaannya kalau ditanya super sistem jawabnya dunia. Nggak salah, tapi nggak pas, ya kan? Terlalu luas jangkauannya. Dia terlalu luas, ya kan? Nanti jawabnya alam semesta sekalian aja, gitu kan? Pak, sekarang tubuh saya ini sedang berada di lingkungan perkuliahan SI Malang, boleh. Dia berada di ruangan 521, silahkan. Habis ini nanti sore di masyarakat, boleh. Oke. Rama 10, 10 semua nih mana nih? Grinding. Ya. Nah sekarang kalau tubuh kita ini sebagai sebuah sistem, maka inputnya apa? Sistem itu harus ada inputnya. Ya kan, harus ada masukan. Inputnya apa? Satu orang nyebut satu saja agar bisa beberapa orang menjawab pertanyaan yang sama. Yo, kamu dulu ya.
2961. 2966 nama? A Marcel. C H E K L I. Asel lama-lama terjadi Asel. Marcel Pak aslinya Pak. Marcel biasa. Aceng. Hasil Aceng. Gitu ya? Ya, sama aja Sel. Udara. Kenapa udara nggak bisa kamu sebut sebagai itu? Karena kan ini itu yang dari luar masuk ke dalam. Dari luar sistem masuk ke dalam sistem. Unitnya kelihatan kuning ya. Makanan cairan ini. Apa? Unitnya kan Oke, boleh. kuning. Apa? Nah, Oh, unik. pertanyaan kedua nanti. Pertanyaan kedua. Yang mau jawab berikutnya tidak boleh sama dengan Asel ya, alasannya ya. Nanti dulu ya, kamu sudah dapat kan? Biar dapat dulu ya, Alfa ya. Yuk. Yuk, belakangnya Alfa. Namamu sudah mau siapa dulu? Habibi. 2932. Yuk, apa? Maka kenapa makanan kamu sebut sebagai sebuah input? Berguna subsistem pencernaan. Jadi kalau tanpa makanan, subsistem pencernaannya tidak berguna. Benar nggak? Benar nggak ini? Kalau nggak ada makanan, pencernaan kita tetap berguna kan? Nggak. Ini nggak ada makanan, percuma aja sistem pencernaan saya kalau gitu saya buang ini. Enggak juga kan? Ya. Bisa diperbaiki dikit. Kalau siapa tadi? Asel tadi kan menyebutkan secara luas. Yang disebut sebagai masukan adalah yang dari luar masuk gitu ya. Makanannya betul. Bisa masuk lalu diproses menjadi sebuah kotoran. Kayaknya benar ya. Tapi apakah betul kalian makan itu demi menghasilkan kotoran? Kenyang dulu. Apa? Energi. Oke. Karena ini berguna untuk menghasilkan energi karena di dalam makanan itu ada energi gitu kan. Kotoran itu adalah yang memang sudah nggak bisa diapa-apain lagi kan? Input yang sudah tidak bisa diapa-apain lagi buang jadi kotoran. Oke, Habibi. Ya saya minta kalau ada lagi. Wes 10 semua. Oh, 10 semua. Masih WS. Ya. Saya pecah ya. Saya minta. Oke deh, Alfa deh. Suara, oke. Si siapa tadi? Asel tadi kan ngomongin input itu adalah yang dari luar ke dalam, ya kan? Suara itu dari luar tubuh manusia ke dalamnya. Oke. Saya ngomong masuk ke kupingmu gitu ya. Oke. Mengapa suara kamu sebut sebagai input? Benar sih dari luar ke dalam. Apa ya? Ya Pak. Atau kalau ada yang mau sambil nunggu apa ya? Apa saya kasih DP dulu 5 deh. DP kalau dia nanti bisa ngelengkapi jadi 10 ya kan? Ya. Yang punya. Ya. 2973. Nama siapa? Fahmi. Fahmi ya. 2973. Cahaya Pak. Cahaya. Kenapa cahaya kamu sebut sebagai sebuah input? Cahaya dari lampu masuk ke mata saya diproses dikirim ke otak, ada otak gambaran sehingga saya bisa melihat. Ini gambar. Baik banget ini Pak. Kalau mau di satu-satu banyak. Apa udah dapat Pak? Apa? Karena sebagai Memperoleh informasi dan mengolah dan mengimplementasikan. kemudian nanti kita bisa membagikan ke orang lain juga gitu ya. Oke deh, boleh. Bang lagi. Ada yang mau nambahkan lagi nggak? Oh ya. Ayo Pak.
Nama gimana? Masiri. 57. Kenapa air kamu sebut sebagai input? Karena air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh kita. Jadi dibutuhkan air, Pak. Oke. Kalau kalian saya suruh ibu satu-satu pasti bisa, gitu ya. Dan waktunya enggak rambu-rambu. Cukup ya, masih banyak lagi selain yang disebutkan oleh teman-teman kalian tadi. Nah sekarang kalau tubuh kita sebagai sebuah sistem, maka outputnya apa? Nanti ngomongin input ya, outputnya apa? Yang tadi disebut siapa tadi? Abibi. Kotoran nggak masuk loh ya, kotoran tuh. Maksud saya ada hanya di biar ada kotoran gitu ya. Enggak kan? Ya. Outputnya apa aja? Banyak juga banget ini. Nanti dulu apa? Yang lain dulu. Apa udah 2 kali? Ayo sekelas banyak loh nih. Ya. 2946 nama? Ada 2 Rizky di sini. 3, Pak. Kamu Rizky siapa? Rizky Maulana. Kamu Rizky siapa? Rizky Firmansyah. Yang satu lagi mana? Kamu Rizky siapa? Muhammad Rizky. Panggilan saya mungkin ya. Ternyata panggilan saya. Rizky pakai K atau Z atau pakai I. Rizky 29 46. Oke, apa nih? Apa? Alkoholnya adalah karbon dioksida. Apa itu? Saya nggak ngerti soalnya itu apa itu. Oksigen kan masuk ke dalam permukaan terus Dikeluarkannya dari mana itu? Gitu. Jadi oksigen masuk, O2 masuk, dikeluarkan jadi output dari boleh. Yuk, saya berani. Mari silakan siapa lagi? Dia Rizky Firmansyah. Rizky tulisannya sama ya? Nomor berapa, Riz? 2953. Ya, apa? Rizky? Air seni. Kok kalian tuh kok suka ampas-ampas? Ini nanti berkaitan dengan yang berikutnya loh ini. Jawabannya benar, tapi kenapa sih kalian suka yang ampas-ampas gitu ya? Suka hal yang sudah tidak output yang tidak berguna gitu kan? Siapa lagi? Ya. Di yang belakang dulu ya. Nama nih? Reza SZA gini ya. 2977. Apa aja? Keringat ampas lagi. Ya. Kamu siapa? Asal ya? Ya, asal. Jadi asal beneran. Ampas lagi. Apa? Saya bukan nafas, Pak. Janji saya bukan nafas. Suara, Pak. Suara, kamu Fahmi. Fahmi. Bentar, Fahmi mana nih? Banyak banget ya? Oke, cukup deh. Tapi anak ini SI0 ini kok sukanya ampas semua ya? Mungkin karena itu yang kelihatan ya, iya kan?
Nah sekarang sistem itu kan elemen-elemen yang saling kait mengkait dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, gitu kan? Benar ya? Nah, tuh. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau tubuh kita ini bisa dipandang sebagai sebuah sistem. Sistem ini dinyatakan tidak berguna jika jika tubuh kita ini dipandang sebagai sebuah sistem. Sistem itu ada nggak sih sistem yang tidak berguna? Cuma kita aja belum tahu kali ya, kan? Sistem komputer, ya kan? Karena kita ngomong komputer. Komputer itu ada nggak sih orang buang komputer? Ada nggak itu dulu? Ada. Kenapa dibuang? Karena dia sudah dipandang tidak berguna, ya kan? Mungkin karena rusak, nggak bisa jalan. Berarti subsistem di dalamnya ini sudah tidak bisa saling bekerja sama, gitu kan? Atau kalau komputer itu dipandang sebagai sebuah sistem, dia masih berjalan, tapi sudah tidak bisa bekerja sama dengan suprasistemnya, yaitu mahasiswa itu kalian, ya kan? Harus beli yang baru. Aduh, ini masih bagus, tapi sekarang saya butuh apa ya, misalnya ya, software yang berat gitu ya. Ini udah nggak bisa. Oh, rusak? Enggak, semuanya masih normal. Cuma saya butuh software yang lebih baru dan software ini berat dan nggak bisa dijalankan oleh sistem komputer saya. Ya udah saya buang dalam berbagai bentuknya, kasihkan ke adik dan sebagainya. Sistem tidak berguna kan? Betul ya? Ada sistem tidak berguna. Namanya tetap sistem komputer boleh. Nah, kalau tubuh kita ini adalah sebuah sistem, dinyatakan tidak berguna, itu bisa kan? Nah, berarti itu jika gimana? Jika tidak berfungsi lagi. Jika secara umum tidak berfungsi lagi ya. Tetapi secara spesifik kalau kita ngomongin sistem, kan sistem itu ada syaratnya ya kan? Ya kan? Nah, artinya tidak berfungsi lagi berarti sudah tidak memenuhi syarat itu. Sudah tidak memenuhi syarat itu. Yuk, Rizky, kamu Rizky yang mana? 290 ya? Iya kan? Iya. Ya. Sudah meninggal Pak. Dari kita Pak. Jika sudah meninggal kan sudah berfungsi lagi sebuah sistem. Jika sudah tidak meninggal, masih bisa Sudah meninggal. Sudah meninggal, baru saja meninggal gitu ya. Karena kalau sudah meninggal 10 tahun yang lalu sudah tidak bisa disebut tubuh kan ini. Iya. Banyak ya. Sudah jadi apa itu kan? Fosil. Kalau meninggal 5.000 tahun yang lalu mungkin udah jadi minyak bumi gitu kan. Ya baru saja meninggal. Boleh tapi enggak saya nilai sempurna ya. Artinya itu juga masih bisa disebut sebuah sistem atau enggak gitu kan. Kalau komputer tadi masih berwujud ya, tapi kalau manusia ya itu karena saya nggak ngerti ilmu kemanusiaan yang ada dan berada. Ya rasanya apa? Itu yang dibaca syarat sistemnya tadi. Ada nggak sih manusia yang hidup tapi nggak berguna dan? Ada. Mohon maaf. Jangan ada yang tersinggung ya. Ada nggak sih orang yang hidup? Kalau Rizky tadi kan bilang kalau udah meninggal. Ada nggak sih orang hidup tapi tidak berguna? Ya di belakang ya. Ini nama Tirta, air. Toyo. 2922.
Ya. Apa? Boleh. Koma boleh. Jadi masing-masing tubuh manusia masih sepenuhnya disebut manusia, gitu kan? Belum disebut jadi jenazah atau jadi kerangka atau jadi bumi fosil gitu. Artinya apa yang disebutkan tadi gini? Kalau sistem ini sudah tidak menghasilkan tujuan, tidak pernah bisa mencapai tujuannya, ya kan? Orang tua kalian sejak kalian lahir memberikan input yang bagus kan? Ya kan? Input yang bagus, dikasih makanan bergizi, minumannya nggak cuma air doang gitu kan? Dikasih makan bergizi, dikasih minuman yang bagus, dikasih suara-suara yang bagus, ya kan? Dikasih penglihatan yang bagus, agar besok ada tujuan yang ingin dicapai oleh orang tua kalian. Kuliah dibayarin, mau ngapain dibayarin gitu kan? Nah, ada tujuannya. Tapi kalau tujuan ini nggak pernah tercapai, bahkan kalau ngomongin ini orang tua kalian itu bisa jadi tujuannya sudah berubah-ubah loh. Kalau orang tua kalian masih ngurusi kalian, ngurusi dalam arti kelas ya. Sampai hari ini masih ngurusi, berarti dia itu orang tua kalian itu masih mengharapkan ada satu tujuan yang bisa kalian capai. Dulu pengen anaknya, misalnya nih, anaknya jadi atlet. Gagal. Kok bener banget? Karena satu hal gitu kan, yang disebutkan Papi tadi, mungkin salah satunya ya kan, gagal. Maka ubah lagi tujuannya, kan gitu kan? Oh pengen, yaudah jadi atlet, nggak jadi atlet nggak apa-apa. Yang penting juara kelas gitu kan. Gagal lagi, gagal. Nggak apa-apa deh, yang penting nggak juara nggak apa-apa, yang penting naik kelas terus. Gagal lagi, nggak apa-apa deh, nggak naik kelas, yang penting ada sekolah yang mau nerima. Gagal lagi gitu kan. Akhirnya itu tadi ngapain? Semua tujuannya gagal. Hidup seperti yang disampaikan seperti Tirta ya, hidup tetapi tidak ada tujuan yang bisa dicapai. Mungkin kita bilang koma tadi ya, inputnya masuk terus. Orang koma itu tetap harus dikasih makan, kasih minum gitu kan. Outputnya ada, nggak bisa keluar. Orang koma kan tetap ada air seni, ada feses, kan gitu kan? Iya. Tetapi tujuan yang dicapai itu nggak ada. Sama dengan komputer tadi masih hidup nih, tetapi tidak bisa mencapai tujuannya. Karena tujuannya untuk desain misalnya, gitu ya. Oke. Sekarang lagi nih sebelum tugas, itu tadi kalau kita menyebut menganggap tubuh kita ini adalah sebuah sistem. Boleh nggak sih kita menyebut tubuh kita ini adalah sebuah subsistem? Tangan dulu. Boleh nggak sih? Bisa nggak sih tubuh kita ini dipandang sebagai sebuah subsistem? Iya, cewek ini dibonusin 2 kali lipat loh nih. Ini masih berlaku nih. Boleh nggak sih? Boleh? Apa? Enggak. Penjelasan dong. Ya. Ya, silakan. Ini sekelas ada ribuan orang loh, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 11 orang yang partisipasi. Boleh nggak sih tubuh kita ini kita sebut sebagai sebuah subsistem? Ya. Nama nih? Nama Rafif. Rafif, R-A-F-I-F. Rafif. R-A. Gitu dong. Rafif F lagi kan? Ya.
2968. 2968. Karena Bisa ya, berarti jawabannya bisa ya. bisa, karena dia itu terdiri dari bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama seperti organ, jaringan, dan sel. Itu dapat berfungsi secara mandiri, tetapi saling bergantung untuk menjaga homeostasi. Oke. Kenapa tubuh kita ini bisa disebut sebagai sebuah subsistem? Karena beberapa organ yang saling bekerja sama, siapa yang saling bekerja sama? kayak organ, jaringan, dan sel. Organ, jaringan, dan sel itu ada di mana? Di dalam tuh. Berarti itu organ, kalau sebuah ini sebuah subsistem, tubuh kita sebuah subsistem, berarti yang kamu sebut tadi ada jaringan dan sebagainya itu lebih kecil lagi kan? Nah ya. 5 sih nilainya. Boleh nggak sih tubuh kita ini disebut sebagai sebuah sistem? Ya. Saya Pak. Kamu yang mana? Wira Pak. Wira ya? Yuk. Boleh karena kita itu sendiri bakalan jadi subsistem di lingkungan yang lebih besar. Contohnya seperti sebuah organisasi. Karena dalam organisasi itu kita itu menjadi sebuah subsistemnya dan tujuannya itu akan menjadi suprasistemnya. Gitu Pak. Dulu ya. Wira di sini jadi sebuah subsistem kelas ini, ya kan? Di sini banyak tubuh-tubuh yang lain. Tapi Wira terutama misalnya terhubung dengan saya nih, karena di sini kan perkuliahan ini. Suprasistemnya, sistemnya adalah sistem perkuliahan, ya kan? Sistemnya sistem perkuliahan. Maka ada suprasistem, ada subsistem Wira, ada subsistem lain, sama-sama manusia. Yang satu namanya Andri kan gitu kan. Ini bekerja sama dan saling terhubung. Cuma hubungannya nggak seimbang. Wira sudah duduk di sini siap mengikuti perkuliahan. Saya nggak datang. Berlangsung nggak perkuliahan? Enggak. Saya sudah di sini siap ngajar, tapi Wira nggak datang. Berlangsung nggak? Tetap berlangsung. Kan ada yang lain, ya kan? Itu ya. Berarti Wira kalau manusia ini disebut sebagai sebuah sistem dalam lingkungan organisasi yang lebih besar, disebut sebagai subsistem ya. Maka sistemnya apa nih? Contoh keberadaan kita di sini saja yang tadi kita sebutkan. Sistemnya adalah perkuliahan, misalnya SI 04 gitu kan, atau perkuliahan atau kuliah SIM. Berarti suprasistemnya apa nih? Amikom, gitu ya. Oke, sekarang boleh nggak tubuh kita ini kita pandang sebagai sebuah suprasistem? Boleh. Berarti kalau tubuh kita ini suprasistem, sistemnya apa? Yang disebutkan siapa sih tadi ya? Wira kali ya? Ada pencernaan dan sebagainya. Tadi kan pencernaan, pernafasan. Nah, berarti kalau tubuh kita ini adalah suprasistem, sistemnya adalah sistem pernapasan, maka subsistemnya apa nih? Hidung, paru-paru, kerongkongan apa tenggorokan sih? Gitulah, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang suprasistem, sistem dan subsistem? Ya ada? Kita sampai jam berapa tadi? 11.40 ya. Nah, kita punya waktu 30 menit kira-kira. Tugasnya akan saya share di grup WA. Tugasnya berkelompok. Tugasnya berkelompok, satu kelompok 3-5 orang.
Nah, itu tugasnya. Tugasnya dalam bentuk PPT ya. Dalam bentuk PPT ada 3 halaman. Halaman pertama adalah judul. Halaman kedua adalah tugas. Kalian tinggal mengisi titik-titik di situ. Setiap kelompok silakan saja membuat permisalan. Kalau perkuliahan kita tadi permisalan sistem, subsistem dan suprasistem itu adalah tubuh manusia ya. Maka silakan setiap kelompok kalian membuat permisalan yang lain. Bebas saja. Tetapi yang kita semua kira-kira tahu ya, subsistem mikroba, wah itu susah banget ya, tidak mikroba itu kan. Subsistem mikroprosesor, nah itu mungkin di antara kita ada yang tidak tahu. Itu silakan isi titik-titik di situ saja. Sistemnya apa, suprasistemnya apa, proses di dalam subsistem apa, inputnya apa, masukan outputnya apa, tujuannya apa, silakan diisi. Kemudian data mahasiswa diisi di slide ketiga. Oke? Kemudian kalau sudah selesai, silakan disimpan sebagai PDF. Kemudian dikirimkan melalui link yang saya share juga di grup. Oke. Ya, silakan mulai membentuk kelompok. Ini kayak gini. Iya. Bertiga tau ini. Ini kelompok saya bikin 3 sampai 5. Aku bawa laptop. Biar kalian bisa sebaris-baris ini. Kan 5 kan. Ini 3. Nggak boleh. Dibaca lagi. Minimal 3, maksimal 5. Rizky ketua kelas, tolong difoto bisa di grup kelas agar saya bisa input. Oh iya teman-teman, di setiap awal minggu perolehan nilai kalian, mungkin nilai keaktifan dan nilai quiz, atau kalau yang sudah kalian peroleh di minggu sebelumnya, itu selalu saya update ya, silakan dicek. Kalau ada salah input, tolong saya dikasih tahu. Ya silakan. Apa aja? Apa gini ya?